Bayangkan akhir pekan, Anda berdiri di lantai 4 sebuah mall besar. Di bawah sana, ribuan orang bergerak seperti arus sungai. Ada yang membawa kantong belanja, ada yang antre makan, anak-anak berlari, musik terdengar dari atrium. Sekilas, semuanya terlihat seperti mesin uang yang sedang bekerja sempurna. Tapi sekarang bayangkan Anda adalah pemilik gedung itu. Pertanyaannya berubah, dari seramai apa mall ini, menjadi sebenarnya berapa uang yang benar-benar tersisa untuk saya. Karena keramaian belum tentu sama dengan keuntungan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, kita bisa melihat dua wajah pusat perbelanjaan. Ada mall yang terus dipadati pengunjung, tetapi ada juga yang perlahan kehilangan tenan dan aktivitas. Bahkan ketika sebagian area terlihat hidup, tingkat keterisian ruang bisa jauh dari ideal. Artinya, gedung yang dari luar tampak megah dan sibuk, belum tentu memiliki laporan keuangan yang sehat. Di bisnis properti komersial, satu angka di laporan bisa jauh lebih menentukan daripada ribuan orang yang lewat di depan mata. Masalahnya, kita sering terjebak oleh apa yang terlihat. Kita melihat pemilik mall, lalu membayangkan uang sewa masuk setiap bulan. Ratusan toko membayar tempat, parkir terus berjalan, billboard terpampang di mana-mana. Rasanya seperti punya keran uang yang tidak pernah ditutup. Tinggal duduk, tunggu tanggal muda, lalu uang masuk. Tapi bisnis tidak bekerja sesederhana itu. Di balik satu lantai yang ramai, ada puluhan keputusan, tagihan, risiko, dan biaya yang tidak pernah terlihat oleh pengunjung. Dan sebenarnya, wajar kalau kita punya ilusi seperti itu. Karena properti memang punya simbol status yang sangat kuat. Gedung besar terlihat seperti kekayaan besar. Tanah luas terlihat seperti keamanan. Mall yang penuh terlihat seperti bisnis yang pasti menghasilkan. Tetapi pemilik aset tidak dibayar karena gedungnya terlihat mahal. Mereka dibayar karena aset tersebut mampu menghasilkan arus kas bersih setelah seluruh kewajibannya dibayar. Disinilah cara pandang kita harus mulai berubah. Mall bukan sekadar tanah dan bangunan yang disewakan. Ia adalah sebuah ekosistem yang harus terus hidup setiap hari. Listrik harus menyala, udara harus dingin, eskalator harus bergerak, toilet harus bersih, keamanan harus berjalan, tenan harus dilayani, dan pengunjung harus punya alasan untuk kembali. Sedikit saja satu bagian terganggu, efeknya bisa merambat ke bagian lain. Jadi, yang sebenarnya Anda kelola bukan hanya gedung, tetapi sebuah bisnis operasional raksasa yang tidak boleh berhenti. Bahkan jumlah orang yang datang belum cukup untuk menentukan apakah mall itu sehat. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah mereka datang. Berapa banyak yang benar-benar membeli? Berapa besar omset tenan dibanding luas ruang yang mereka sewa? Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan untuk menjaga gedung tetap beroperasi? Mall bisa penuh setiap sore. Tetapi kalau pengunjung hanya berjalan, duduk, makan dari satu tempat, lalu pulang tanpa transaksi yang cukup, pemilik belum tentu sedang mencetak keuntungan besar. Jadi hari ini, kita akan masuk lebih dalam. Anggap saja Anda baru saja menerima kunci sebuah mall kelas menengah ke atas di kota besar. Bukan untuk membayangkan gengsinya, tetapi untuk melihat angka di balik pintunya. Kita akan hitung dari mana uang masuk, apa saja yang diam-diam menggerogoti pendapatan, dan setelah semuanya dibayar, berapa uang yang benar-benar bisa disebut milik pemilik. Karena angka omset bisa membuat kita kagum, tetapi angka bersihlah yang menentukan apakah sebuah aset benar-benar bekerja untuk kita. Sekarang bayangkan pintu ruang manajemen terbuka. Di depan kita ada denah seluruh gedung, daftar tenan, laporan pemasukan, tagihan operasional, dan kontrak yang nilainya tidak kecil. Kita duduk di meja pengelola, lalu mulai membuka satu persatu sumber uangnya. Dari toko besar yang menjadi magnet pengunjung, kedai kecil di sudut lantai, biaya layanan, parkir, sampai ruang yang disewakan untuk berbagai aktivitas. Disinilah simulasi sebenarnya dimulai. Karena memiliki mall bukan tentang memegang kunci gedung, tetapi memahami setiap keran uang yang mengalir di dalamnya. Kita mulai dari sumber uang yang paling mudah terlihat, yaitu sewa tenan. Tapi bahkan di sini, logikanya tidak sesederhana semakin besar toko, semakin besar sewanya. Ada anchor tenan seperti supermarket, bioskop, atau department store yang biasanya membayar tarif per meter lebih rendah,
karena mereka membawa arus pengunjung. Lalu ada specialty tenant, seperti kafe, butik, optik, dan gerai kecil, yang bisa membayar jauh lebih tinggi untuk lokasi yang strategis. Jadi setiap meter persegi di dalam mall punya nilai ekonomi yang berbeda. Coba bayangkan denah lantai sebuah mall. Di bagian belakang, ada supermarket besar yang memakan ruang ribuan meter persegi. Tarif sewanya mungkin tidak setinggi toko kecil di lantai dasar yang menghadap langsung ke arus pengunjung. Lalu di tengah koridor, ada booth kecil yang hanya membutuhkan beberapa meter persegi. Tetapi posisinya sangat mahal karena dilihat ribuan pasang mata setiap hari. Inilah permainan properti komersial. Bukan sekadar menjual ruang, tetapi menjual lokasi, perhatian, dan akses terhadap calon pembeli. Dan pemasukan pemilik biasanya tidak berhenti pada sewa tetap. Dalam beberapa model kerjasama, ada komponen revenue sharing, yaitu sebagian omset tenan dibayarkan kepada pengelola. Bisa juga ada service charge untuk membiayai fasilitas bersama, seperti kebersihan, keamanan, pendingin udara, dan pemeliharaan area publik. Jadi satu tenan bisa menciptakan beberapa aliran pendapatan sekaligus. Dari sinilah sebuah gedung mulai terlihat seperti mesin bisnis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kumpulan toko. Belum lagi ada uang yang sering tidak kita pikirkan ketika berjalan sebagai pengunjung. Ribuan kendaraan masuk ke area parkir setiap hari. Ada ruang atrium yang bisa disewakan untuk pameran mobil, acara komunitas, atau peluncuran produk. Ada titik strategis untuk videotron, billboard, dan berbagai bentuk iklan. Bahkan lokasi yang terlihat kosong bagi kita, bisa memiliki nilai komersial bagi pengelola. Semakin pintar ruang dimanfaatkan tanpa mengganggu pengalaman pengunjung, semakin banyak sumber pendapatan yang bisa diciptakan dari gedung yang sama. Sekarang mari kita masukkan angka ke dalam simulasi. Bayangkan mall ini memiliki sekitar 40.000 meter persegi ruang yang bisa disewakan, dengan tingkat okupansi 90%. Kalau rata-rata pendapatan sewa dan komponen lainnya terkumpul menjadi puluhan miliar setiap bulan, angka itu memang terlihat luar biasa. Di atas kertas, kita mungkin langsung berpikir, kalau begini, pemiliknya pasti kaya raya. Tetapi justru di titik inilah kita harus berhenti sebentar. Karena semua angka tadi masih berada di sisi pemasukan. Sekarang pintu ruang mesin dibuka. Suara pendingin udara mulai terdengar. Sistem chiller bekerja, eskalator bergerak tanpa henti, lampu menyala dari pagi sampai malam, pompa air berjalan, dan ribuan perangkat membutuhkan listrik setiap hari. Untuk gedung sebesar ini, energi bukan sekadar tagihan bulanan. Ia adalah salah satu biaya operasional terbesar. Belum lagi perawatan, kebersihan, keamanan, teknisi, dan berbagai kebutuhan lain yang terus berjalan bahkan ketika beberapa toko sedang sepi. Karena itu, pengelola tidak cukup hanya mengejar jumlah pengunjung. Mereka harus membuat pengunjung bergerak menuju transaksi. Ada perbedaan besar antara mall yang ramai karena orang datang untuk berteduh dari hujan, dengan mall yang ramai karena orang memang datang untuk makan, berbelanja, bermain, atau menikmati pengalaman. Aktivasi komunitas, acara, promosi tenan, dan perubahan komposisi toko semuanya punya tujuan yang sama, membuat traffic benar-benar berubah menjadi transaksi. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau pemasukan kotornya bisa mencapai puluhan miliar setiap bulan, kenapa ada pemilik mall yang tetap harus memikirkan utang, bunga, dan tekanan keuangan? Karena uang yang masuk ke kas, belum tentu uang yang bisa dibawa pulang. Di balik gedung megah itu bisa ada pinjaman dalam jumlah sangat besar, biaya operasional yang terus bergerak, dan kewajiban yang jatuh tempo tanpa peduli mall sedang ramai atau sepi. Dan justru disinilah sisi paling mengejutkan dari bisnis mall mulai terlihat. Bayangkan sekarang kita berdiri di ruang keuangan mall. Bukan lagi di atrium yang penuh lampu. Di layar komputer, muncul satu angka yang jauh lebih besar dari biaya listrik atau gaji karyawan. Angka itu adalah modal pembangunan. Mall sebesar ini jarang dibangun hanya dari uang tunai pemilik. Ada pinjaman bank, fasilitas kredit, bahkan obligasi yang bisa mencapai ratusan miliar atau triliunan rupiah. Jadi sejak hari pertama, gedung ini bukan hanya harus menghasilkan uang, tetapi juga harus mampu membayar harga dari uang yang digunakan untuk membangunnya.
Masalahnya mulai terasa ketika kita melihat laba operasional. Misalnya setelah membayar seluruh biaya gedung, masih tersisa pendapatan operasional bersih yang terlihat sehat. Tetapi kemudian datang kewajiban utang, pokok dan bunga yang harus dibayar sesuai jadwal. Ketika ekonomi sedang bagus, arus kas mungkin terasa longgar. Namun ketika beberapa tenan mulai tutup, okupansi turun, dan pendapatan melemah, cicilan tidak ikut turun. Inilah risiko leverage, biaya utang tetap berjalan ketika pendapatan sedang berkurang. Karena itu, mal yang mampu bertahan tidak hanya menjual tempat untuk berbelanja. Mereka mulai menjual pengalaman. Orang datang bukan hanya untuk membeli baju, tetapi untuk makan, menonton film, membawa anak bermain, berolahraga, bertemu teman, atau sekadar menghabiskan waktu. Konsepnya berubah menjadi lifestyle hub. Ada F&B, hiburan, komunitas, dan berbagai aktivitas yang lebih sulit digantikan hanya dengan membuka aplikasi belanja dari rumah. Mall yang berhasil memahami perubahan kebiasaan manusia, biasanya punya alasan lebih kuat untuk terus dikunjungi. Sekarang bandingkan dengan mall generasi lama. Banyak yang dulu mengandalkan department store, fashion konvensional, dan toko-toko yang menawarkan barang yang hari ini bisa dibeli lewat internet. Ketika perilaku konsumen berubah, ruang yang dulu sangat produktif bisa kehilangan daya tarik. Sementara mall dengan kombinasi makanan, hiburan, komunitas, dan pengalaman bisa menciptakan kunjungan yang lebih beragam. Tetapi bukan berarti model baru otomatis lebih menguntungkan. Pengelola harus mengorbankan ruang, melakukan kurasi tenan, dan seringkali menerima margin sewa yang berbeda demi menjaga ekosistem tetap hidup. Dan perubahan itu tidak gratis. Ketika sebuah mall ingin mengubah wajahnya, dinding harus dibongkar, area harus direnovasi, fasilitas diperbarui, dan konsep baru harus diperkenalkan kepada pasar. Artinya, pemilik kembali mengeluarkan capex dalam jumlah besar. Ironisnya, saat renovasi berlangsung, sebagian ruang justru tidak bisa menghasilkan sewa seperti biasa. Jadi pengelola menghadapi pilihan yang tidak nyaman. Mempertahankan konsep lama dengan risiko semakin sepi, atau mengeluarkan modal baru demi merebut kembali perhatian pengunjung. Disinilah mitos tentang passive income mulai runtuh. Punya mall bukan berarti duduk santai menerima uang sewa. Ini adalah bisnis pelayanan yang hidup hampir setiap hari. Dan satu masalah besar bisa merambat ke banyak tempat. Bayangkan satu anchor tenan tiba-tiba gagal membayar kewajibannya. Bukan hanya satu unit yang kosong. Arus pengunjung bisa ikut turun, toko-toko di sekitarnya kehilangan pelanggan, lalu tenan lain mulai mempertanyakan apakah lokasi itu masih layak. Satu lubang kecil bisa berubah menjadi masalah ekosistem. Setelah listrik, perawatan mesin, keamanan, cleaning service, pajak properti, biaya administrasi, depresiasi, dan bunga utang diperhitungkan. Angka yang tersisa bisa sangat berbeda dari kesan awal kita. Sebuah aset yang nilainya sangat besar, belum tentu menghasilkan keuntungan bersih yang luar biasa. Dalam kondisi tertentu, net yield bisa berada jauh di bawah bayangan masyarakat, bahkan hanya beberapa persen dari nilai aset. Jadi kalau kita hanya melihat harga gedung dan omset sewanya, kita sebenarnya baru melihat kulit luarnya. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau sebuah mall bernilai triliunan saja, harus terus menjaga okupansi, mengendalikan biaya, memilih tenan, dan berhati-hati menggunakan utang, apa yang bisa kita pelajari untuk aset dan bisnis kita sendiri? Karena hukum dasarnya ternyata tidak berubah hanya karena ukurannya mengecil. Ruko, kontrakan, kios, bahkan usaha rumahan tetap menghadapi pertanyaan yang sama. Berapa uang yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang benar-benar tersisa setelah semuanya selesai dibayar. Pada akhirnya, ukuran aset boleh berbeda, tetapi hukum arus kas tetap sama. Mall raksasa, ruko kecil, kontrakan, kios pasar, bahkan ruang usaha di depan rumah. Semuanya menghadapi pertanyaan yang serupa. Berapa yang bisa disewakan? Seberapa sering ruang itu terisi? Berapa biaya untuk menjaganya tetap berjalan? Dan berapa yang benar-benar tersisa? Jadi jangan pernah tertipu oleh besarnya omset atau mahalnya harga sebuah aset. Yang menentukan kesehatan bisnis adalah arus kas bersihnya.
Karena itu, ada satu aturan sederhana yang bisa kita pegang, jangan menilai aset komersial hanya dari potensi sewanya. Cari tahu dulu titik impasnya. Kalau biaya listrik, perawatan, pajak, keamanan, dan kewajiban lainnya terus berjalan, berapa tingkat okupansi minimum agar aset tidak mulai menggerus uang kita sendiri? Angka ini jauh lebih penting daripada sekadar mendengar. Lokasinya ramai. Ramai itu bagus, tetapi bisnis membutuhkan angka yang mampu bertahan setelah semua biaya dibayar. Dan prinsip ini tidak harus langsung diterapkan pada mall. Kita bisa mengujinya dari aset yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya sebuah ruko kecil yang punya beberapa ruang, kios pasar, garasi yang bisa disewakan, atau ruang kosong yang diubah menjadi shared space. Kita mulai dari hal sederhana. Siapa calon penyewanya, berapa harga yang masuk akal, berapa biaya operasionalnya, lalu apakah lokasi itu benar-benar punya permintaan. Dengan begitu, kita belajar mengelola aset tanpa harus mengambil risiko yang terlalu besar. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah utang. Leverage memang bisa mempercepat pertumbuhan, tetapi juga bisa memperbesar tekanan ketika pemasukan terganggu. Jangan hanya menghitung, kalau disewakan segini, cicilannya aman. Hitung juga apa yang terjadi kalau satu ruang kosong selama 6 bulan. Kalau biaya perawatan tiba-tiba naik, atau kalau kondisi pasar membuat harga sewa harus turun. Aset yang sehat bukan hanya mampu menghasilkan keuntungan ketika keadaan bagus, tetapi juga punya bantalan ketika keadaan berubah. Karena sebenarnya, kekayaan dalam properti komersial bukan tentang siapa yang memiliki gedung paling besar. Bukan juga tentang seberapa megah lobi, seberapa tinggi bangunannya, atau seberapa mahal harga tanahnya. Kekayaan tercipta ketika aset mampu menghasilkan arus kas bersih secara konsisten, sementara pemilik memahami risiko dan perilaku orang yang menggunakan aset tersebut. Gedung hanyalah wadah. Yang membuatnya bernilai adalah bagaimana ruang di dalamnya digunakan dan bagaimana angka-angkanya dikelola. Setelah memahami ini, mungkin setiap kali Anda masuk ke sebuah mall, pandangan Anda akan sedikit berbeda. Anda tidak lagi hanya melihat etalase, restoran, eskalator, dan kerumunan orang. Anda mulai melihat pertanyaan di balik semuanya. Kenapa toko ini berada di sini? Kenapa area ini selalu penuh? Mengapa tenan tertentu bertahan bertahun-tahun sementara yang lain cepat berganti? Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik agar seluruh tempat ini tetap hidup setiap hari? Sekarang saya ingin membawa pertanyaan ini lebih dekat kepada Anda. Kalau hari ini, Anda memiliki modal yang cukup untuk membangun sebuah aset komersial di kota tempat Anda tinggal, Anda akan memilih seperti apa? Mall besar dengan banyak tenan, pusat kuliner, ruang usaha kecil, tempat hiburan keluarga, atau konsep lain yang menurut Anda lebih tahan ketika daya beli masyarakat sedang turun? Tulis pilihan Anda, karena dari jawaban itu kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita membaca perubahan perilaku pasar. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting dari seluruh simulasi ini. Jangan mengejar aset hanya karena terlihat besar. Jangan mengejar omzet hanya karena angkanya membuat kita kagum. Belajar melihat biaya, risiko, okupansi, utang, perilaku pembeli, dan terutama uang yang benar-benar tersisa. Karena keputusan keuangan yang baik tidak harus terlihat spektakuler. Yang penting masuk akal, terukur, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Atur uang dengan sadar, bangun aset dengan perhitungan, dan biarkan keputusan yang tenang membawa kita menuju cuan yang lebih sehat.